Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil laporan analisis abnormal written menggunakan metode event study terhadap peristiwa pertama COVID-19 di Indonesia. Kelompok kami melakukan studi kasus pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Syahrul Ramdhani dengan NIM akhir 116, lalu Yani Fitriani dengan akhir NIM 117, Desti Nistrina Febriani dengan akhir NIM 118, Amelia Putri Oktaviani dengan akhir NIM 120, lalu Desi Suci Anggraini dengan akhir NIM 121. Baik, untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. COVID-19 tidak hanya menjadi isu kesehatan, namun juga menjadi isu ekonomi. COVID-19 ini bereaksi pada suatu pasar karena di dalam COVID-19 merupakan sebuah peristiwa. Untuk mengukur suatu reaksi pasar dapat dilihat dari sebuah event study atau studi peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi saham atas peristiwa pertama pengumuman COVID-19 di Indonesia. Data penelitian ini diambil 10 hari sebelum dan 10 hari setelah diumumkannya kasus COVID-19 di Indonesia. Data diolah dengan uji one sample t-test dan paired sample t-test dengan menggunakan SPSS. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terjadi reaksi pasar yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui abnormal return pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui reaksi pasar yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham pada 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa pengumuman COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Desi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini ada definisi event study dan abnormal return. Yang pertama ada event study. Menurut Tanda Lilin pada tahun 2010, halaman 566, event study atau studi peristiwa merupakan bagian dalam konsep hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis yang dikemukakan oleh PAMA pada tahun 1991. Studi peristiwa merupakan bentuk studi untuk menguji efisien pasar, bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Secara lebih spesifik, studi peristiwa menyelidiki respon pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. Lalu di sini ada abnormal return. Menurut Tanda Lilin pada tahun 2010 halaman 570, return tidak normal atau abnormal return merupakan selisih, yaitu positif atau negatif dari return aktual di seputar pengumuman atau RI dengan return harapan atau ERI. Baik, selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdapat di BI dengan teknik sampling sederhana.
Di sini kami mengambil 3 sampel dari sektor makanan dan minuman. Yang pertama dengan kode saham ICBP atau di sini perusahaannya Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka atau PT. Dan yang kedua ada dengan kode saham MIOR, yaitu dengan perusahaan Mayora Indah Tbk PT. Dan yang ketiga ada kode saham yaitu Roti dengan nama perusahaan Nippon Indosari Corvino Tbk PT. Lalu di sini kami ada tabel data nilai abnormal return dari ketiga saham yang kami jadikan sampel. Yang pertama ada saham ICBP, kedua MIOR, dan ketiga Roti. Di sini ada nilai abnormal return 10 hari sebelum dari pengumuman COVID-19 dan 10 hari sesudah dari pengumuman COVID-19. Lalu di sini ada average abnormal return atau AAR, yang dimana AAR ini perhitungan dari rata-rata ketiga abnormal return pada ketiga saham ini, yang dimana kami ambil contoh pada H-9 dengan perhitungan AAR-nya yaitu negatif 0,0019 ditambah 0,0172 ditambah 0,0072 dibagi 3. 3 di sini yaitu merupakan banyaknya sampel atau banyaknya perusahaan yang kami ambil. Dan hasilnya 0,0075. Dan yang lainnya begitu seterusnya perhitungan untuk average abnormal return. Lalu ada kumulatif average abnormal return. Di sini perhitungannya kami ambil juga di H-9 yang dimana perhitungan dari penjumlahan average abnormal return. Untuk H-9 di sini perhitungannya yaitu dari 0,0065 ditambah 0,0075 dengan hasil 0,014. Untuk yang lainnya sama perhitungannya seperti itu. Lalu ada tabel average abnormal return. Di sini abnormal return-nya sebelum dan sesudah. Untuk average abnormal return di sini ada 3 saham dengan kode saham. Yang pertama ada ICBP dengan average abnormal return sebelumnya sebesar negatif 0,0035 dan average abnormal return sesudahnya negatif 0,0121. Untuk kode saham MIOR, average abnormal return sebelumnya sebesar negatif 0,0039 dan average abnormal return sesudahnya sebesar negatif 0,0083. Dan kode saham yang terakhir yaitu Roti, average abnormal return sebelumnya sebesar 0,006 dan average abnormal return sesudahnya sebesar negatif 0,007. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sahrul. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Desti. Baik, selanjutnya hasil dan analisis data. Yang pertama menggunakan uji normalitas. Berikut ini data hasil dari uji normalitas, dan pada data T-10 sebelum signifikannya sebesar 0,000, yang artinya nilai signifikan lebih kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan untuk T8 sebelum dengan nilai signifikan 0,034 lebih kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Hipotesisnya H0 data berdistribusi normal, HA data berdistribusi tidak normal. Dengan kriteria jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima,
Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa data T-10 dan T8 memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yang artinya H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa data T10 dan T8 tidak berdistribusi normal dan data yang lainnya berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji one sample t-test. Dari data di samping, hipotesis H0 tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19. Dan HA terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman COVID-19. Dengan kriteria, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji one sample t-test, dilihat nilai signifikan to-tail dari keseluruhan data lebih besar dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Maka tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Desti. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Amel. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hasil dan analisis data. Kami menggunakan uji one sample Wilcoxon Sign Rank Test karena ada dua data yang berdistribusi tidak normal. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19. HA-nya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19. Kriterianya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test, dilihat nilai signifikan to-tail dari data T10 dan T8 lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Maka tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19. Selanjutnya, uji pair simple t-test. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. HA-nya terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. Kriterianya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji pair simple t-test dapat dilihat nilai signifikan to-tail sebesar 0,073 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Yang artinya bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan dari hasil keseluruhan laporan kami yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah komparatif dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa dengan menggunakan metodologi studi peristiwa atau event study. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman di BI, diantaranya ada ICBP, Mior, dan Roti, dengan teknik sampling sederhana. Data dianalisis dengan menggunakan analisis uji normalitas dan pengujian hipotesisnya menggunakan one sample t-test dan paired sample t-test. Apabila data berdistribusi normal, apabila tidak menggunakan Wilcoxon
significant test. Berdasarkan hasil uji one sample t-test, dilihat dari nilai signifikan dua tilde dari keseluruhan data lebih besar dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Maka, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman COVID-19. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test, dapat dilihat nilai signifikan dua tilde sebesar 0,073 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. Dapat dilihat juga pada uji paired sample t-test positif pada kondisi sebelum dan sesudah peristiwa, artinya bahwa pasar tidak bereaksi terhadap peristiwa karena tidak adanya perubahan harga saham yang menyebabkan abnormal return. Sekian pemaparan dan hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.